Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata liman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa tawa'ada 'ala man athara al-hayatad dunya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul kurama, para asatidz, para masyayikh, wabil khusus guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, di antaranya yaitu Aba Ja'far Shadiq selaku Wadhat Ansor Cikarang Utara, juga Ustadz Sohib Ar-Ridho, Ketua Prinu BCL, sahabat Susilo Gondrong Satkoryon Cikarang Utara. Ini agak beda, kayaknya bukan nama dikasih orang tuanya, kok ada Gondrong. Ya, sebutan. Dan tak lupa Ustadz Ali Rashid, Ketua Ranting Ansor Kisawaluyah, serta Ustadz Rohidin, Ketua Hadroh, dan juga Ustadz Ismet Hamzah yang mewakili dari Sahibul Hajjah, Sahibul Bait. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, ketua-ketua kita yang hadir malam hari ini, semoga selalu dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih sabar dan kuat oleh Allah untuk membimbing kita, membina kita, mengajak kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga beliau hidupnya selalu diberkahi oleh Allah dan dijadikan menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa Sahibul Bait, Sahibul Hajjah, sahabat Prayit Sugeng, ya, Prayit siapa? Oh, Sugeng Prayitno, kok Prayit Sugeng? Sugeng Prayitno, yang mudah-mudahan maksud dan tujuannya mengkholi orang tuanya, yaitu almarhum Haji Muhammad Syuhada bin Dola Rosyad, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mudah-mudahan Bapak Sugeng Prayitno beserta keluarga mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah menjadi orang yang selalu ditanamkan keimanan dan ketaatannya di dalam hatinya, sehingga bisa istiqomah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dijadikan menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan tak lupa kepada sahabat Ansor Banser Pagar Nusa Kisawaluyah yang saya hormati, alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dari rumah sampai ke tempat ini dicatat oleh Allah menjadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan semoga apa yang kita lakukan, bacaan-bacaan dzikir kita, sholawat kita, semoga nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah, sehingga ini merupakan salah satu wujud sebagai wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu patut kiranya kita selalu bersyukur kepada Allah, karena segala apa yang kita miliki ini sejatinya semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sering kadang-kadang kita dikasih nikmat lupa. Maka dari itu hari ini kita bersama-sama berikhtiar agar kita tetap istiqomah untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui majelis Rijalul Ansor. Mudah-mudahan majelis ini tetap istiqomah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya, Nabi yang selalu kita rindukan, ingin berjumpa dan menatap wajahnya, Nabi yang kita jadikan sebagai suri tauladan di dalam hidup kita, agar kita menjadi orang yang selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menanamkan rasa cinta kita kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua yang ada di lingkungan kita, pada diri kita, dan semua apa yang ada di alam ini semuanya berwasilah karena adanya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita sebagai umatnya wajib kita untuk selalu banyak-banyak memuji dengan membaca salawat kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita ini akan menjadikan suatu bukti nanti akan dipertemukan oleh Allah bersama baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat yang paling agung, kalau kita merasakan di dunia ini, mungkin ada yang bicara nikmat yang besar itu adalah harta. Namun harta tidak memiliki arti manakala badan kita enggak sehat. Sehingga sehat itu termasuk nikmat yang besar. Namun apa artinya sehat kalau di dalam diri kita tidak memiliki rasa keimanan kepada Allah dan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga iman kepada Allah dan Rasulullah adalah merupakan salah satu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat-nikmat tersebut tidak akan dapat kita capai kecuali berkat adanya Nur Muhammad. Maka dari itu para jamaah rahimakumullah, kita selayaknya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita bersama-sama, yaitu kita telah melantunkan baca sholawat dengan membacakan kisah dan sirah daripada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu bukti kecintaan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, enggak ada ibu ya, saking semangatnya. Sahabat-sahabat yang saya hormati, bahwa malam ini kebetulan termasuk kita sudah masuk bulan Rajab, dan bulan Rajab masuk pada tanggal 3 ya, atau 4, masuk tanggal 4. Seyogianya kita bersyukur, sebab bulan Rajab salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan
suatu karunia bagi orang yang memanfaatkan di bulan tersebut dengan berpuasa, walau puasa itu 1 hari, insya Allah itu akan menjadi suatu wasilah kita tidak akan menjadi orang yang lapar pada hari kiamat kelak. Karena ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yaumal qiyamati jayya'un." Bahwa setiap manusia nanti pada hari kiamat dalam kondisi lapar, dalam kondisi dahaga. Mereka dalam kondisi telanjang, tidak memiliki apapun. Sehingga apa yang harus kita jadikan sebagai sandaran pada saat itu? Maka dikatakan illal anbiya, kecuali para nabi, dia tidak akan lapar, wa ahlihim, dan keluarganya nabi, wa shaimu rajabin, dan orang yang berpuasa di bulan Rajab, wa sya'bana wa ramadana, dan orang yang berpuasa di bulan Sya'ban dan Ramadan. Fa innahum shiba'un, sesungguhnya mereka itu kenyang. Mereka adalah orang yang selamat. Mereka adalah orang yang tidak kelaparan. Karena apa? Di antaranya karena kita insya Allah termasuk orang yang nanti akan mendapatkan rahmat berupa kenyang pada hari kiamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala berkat kita berpuasa di bulan Rajab. Kalau puasa ya, yang nggak puasa ya, apakah dapat tentang keberkahan tersebut, rahmat tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita. Maka dari itu kita semuanya nanti tidak akan lepas, akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup di dunia ini cuma berapa tahun, Bapak? Kalau kita hidup di dunia 60 tahun, setelah itu berapa tahun kita di alam barzakh, dan berapa tahun kita akan kembali ke alam akhirat. Tidak akan kembali lagi kita ke dunia, sehingga dunia ini hanya tempat sementara bagi kita. Lantas apa yang kita banggakan ketika itu di dunia? Apa yang kita sombongkan ketika kita hidup di dunia ini? Sementara apa yang kita miliki ini semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Luqmanul Hakim menyampaikan bahwa manusia ini terbagi sepertiga. Sepertiga adalah milik Allah, sepertiga adalah milik dirinya, dan sepertiga adalah milik daripada binatang yang ada di tanah. Lantas yang mana milik Allah? Roh kita. Ketika roh ini yang nempel di jasad kita, ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jasad yang kita banggakan ini tidak memiliki arti apa-apa. Jasad yang kita banggakan tidak memiliki harga apa-apa. Kalau kita melihat di pasar-pasar, mungkin ada ikan bandeng, mungkin ada ikan mujair. Itu semuanya adalah ikan dalam kondisi mati. Kalau dijual masih ada harganya. Coba kira-kira kalau jasad kita nanti kita mati dibawa ke pasar, laku enggak? Iya Pak, enggak laku. Walau jasadnya presiden enggak laku. Iya. Jadi jasad kalau ditinggal roh enggak ada harganya. Namun nanti kembali ke siapa jasad kita ini? Liduti. Akan disantap oleh binatang-binatang yang ada di tanah itu. Jadi jasad yang kita banggakan, yang kita modali dengan berbagai macam
Indonesia, oh saya cakep, oh kumis saya tebal, saya termasuk orang yang hebat dan sebagainya. Namun ketika diambil di roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, jasad yang kita banggakan tidak memiliki arti apapun dan itu akan kembali ke tanah. Lantas apa yang kita banggakan untuk kembali ke kita? Adalah amal kita. Nah sekarang hidup di dunia yang sementara ini, yuk kita banyak-banyak untuk menanam amal, untuk banyak berbuat amal soleh, khususnya di bulan Rajab ini. Ketika amal di bulan yang lain, mungkin di hari-hari biasa, ketika kita berbuat kebaikan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Namun bulan Rajab adalah 70 kali lipat, bulan Sya'ban 700 kali lipat, dan bulan Ramadan 1000 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Sehingga mumpung di bulan Rajab ini kita bersama-sama untuk banyak-banyak menanam amal soleh, karena untuk persiapan kita ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak jamaah rahimakumullah, sahabat-sahabat yang saya hormati, bahwa hari ini seorang anak telah mengingat kematian daripada orang tuanya. Ini adalah salah satu bukti tanda, yakni cintanya, hormatnya, muliakan kepada orang tua. Kalau sudah anak tidak mau mendoakan orang tuanya, tidak mengingat tentang wafatnya orang tuanya, itu adalah salah satu tanda anak itu sudah lupa terhadap orang tua. Apalagi sampai dia tidak pernah datang ke makamnya. Hati-hati, karena sekarang ini banyak anak-anak yang masih kecil-kecil dikasih paham bahwa kita doa kepada Allah dimanapun kita berada akan nyampe. Begitu pula ketika mendoakan daripada roh orang tua kita dimanapun akan nyampe. Sehingga dari sini nggak perlu kita datang ke makamnya, nggak perlu kita ziarah ke makamnya. Lantas bagaimana kalau hal ini kita sikapi dan kita diami? Padahal Rasulullah SAW bersabda, man zara qabra walidayhi aw ahadihima fi kulli jum'atin. Siapa yang menziarahi kuburan orang tuanya atau salah satu di antara keduanya setiap hari Jumat, ghufira lahu wa kutiba barron, dan diampuni dosa-dosanya ia dan dicatat menjadi anak yang berbakti. Lantas bagaimana kalau kita sampai melupakan, nggak pernah ziarah ke makam orang tua, sementara kita sibuk ziarah kemana-mana, padahal kita ada ini karena orang tua, kita dibesarkan ini juga karena orang tua, kita dididik karena orang tua. Ketika kita besar, lupa kepada orang tua untuk menziarahi makamnya. Na'udzubillah. Hati-hati, sekarang ini sudah jarang. Makanya pantas makam-makam, kuburan-kuburan rumputnya tinggi-tinggi karena nggak ada yang ziarah. Iya, giliran menjelang Ramadan atau mau Idul Adha atau Idul Fitri, pada sibuk untuk mencari mana makam bapak saya, mana tandanya, nggak ada. Sudah dimakan, sudah laku dimakan oleh rakyat. Ini semuanya sebagai tanda bahwa kita ini harus selalu mengingat terhadap orang tua. Di antaranya mengkholid ini adalah termasuk salah satu bakti daripada orang tua. Bapak sahabat yang saya hormati, maka dari itu ketika kita datang ke makamnya, jangan dikira orang tua nggak ngerti, nggak tahu. Bahkan dikatakan ansema yakunul mayyitu fi qabri, senang mayit yang ada di dalam kuburan. Idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya, apabila dia diziarahi oleh orang-orang yang dicintainya ketika hidup di dunia. Berarti ketika anaknya datang menziarahi makamnya, kemudian ada cucunya datang, sahabatnya datang, orang-orang yang dikenalnya datang ke makamnya, jangan dikira
dikira nggak ngerti, dia itu ngerti dan senang apabila diziarahi oleh orang-orang yang dicintai ketika hidup di dunia. Gak ubahnya seperti orang tua kita mungkin yang sekarang ada di kampung, kita di sini, ya, kita komunikasi dengan orang tua melalui HP, video call, orang tua juga senang. Tapi lebih senang orang tua ketika kita datang ke tempatnya sambil mencium tangannya, Masya Allah, itu lebih sukai. Nggak ubahnya seperti kayak demikian ketika kita hidup dan ketika kita mati juga kayak demikian, yakni senang ketika diziarahi oleh orang-orang yang dicintainya. Maka dari itu Bapak, jamaah, serta sahabat-sahabat yang saya hormati, bahwa bakti kepada orang tua itu gak ada batasnya. Saya teringat di Bangil tahun 1988 ada orang keturunan India namanya Tuan Dolah panggilannya. Dia punya bioskop. Kita tahu bioskop tempatnya apa, ya, orang saru kalau nonton bioskop itu. Tapi santri-santri dulu pinter kalau nonton bioskop, ya caranya keluarnya pakai kain sarung. Iya, sampai di sana sarungnya dilepas ganti celana. Iya, yang ketawa biasanya pengalaman. Iya. Dan Tuan Dola satu-satunya bioskop di Bangil. Namun beliau ketika hari Jumat Bapak sholat sebelum khotib naik ke mimbar, berarti sholat qobliyah Jumat, beliau dalam kondisi sujud meninggal dunia. Meninggal dunia. Orang heboh. Waktu meninggal dibiarkan sampai selesai sholat Jumat baru kemudian diangkat. Orang nanya apa? Amalnya itu apa dia? Ternyata di depan rumahnya beliau itu rumah kakak saya. Dia sering cerita, disampaikan apa? Bahwa Tuan Dola itu sangat bakti pada ibunya. Ketika bapaknya sebelum meninggal dunia, dia pesan tolong muliakan ibumu, perhatikan ibumu, jangan sampai disusahi. Lantas saat itu dia, sejak itu dia, Masya Allah, memuliakan orang tuanya. Ibunya setiap pagi dipijiti. Dia tidak akan berhenti sebelum ibunya ngomong sudah nak cukup. Keluar dari rumah cium tangan. Itu kebiasaan. Bahkan suatu ketika beliau pergi bersama anak dan saudaranya untuk mencari film ke Jerman. Berangkat dari Bangil ke Jakarta, lewatnya bukan Juanda tapi ke Soekarno-Hatta. Loh, di dalam perjalanan naik kereta itu sudah gelisah. Sampai di bandara dia ngomong, saya gak jadi ikut, saya mau pulang. Karena apa? Saya kepikiran orang tua. Balik pulang. Sampai di rumah orang tuanya gak apa-apa, biasa. Saking cintanya nggak mau, dia takut orang tuanya sakit atau meninggal dalam kondisi dia nggak ada. Sehingga saat itu pun dia pulang dicium. Kalau orang tuanya lagi makan disuapin. Itu baktinya. Padahal beliau sudah tua. Tuan Dola sudah tua saat itu. Saya kenal itu sudah tua. Loh, barangkali itu amalnya. Orang itu dilihat amalnya tergantung akhir daripada hayatnya. Kalau akhir hayatnya husnul khotimah, insya Allah dia adalah calon mendapatkan nikmat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau akhir hayatnya dia itu jelek, suul khotimah, na'udzubillah. Makanya belum tentu saya dan bapak-bapak serta sahabat-sahabat sekalian ini, ya, apakah termasuk suul khotimah atau husnul khotimah? Siapa yang berani mengatakan saya adalah orang yang baik, saya adalah orang yang soleh, saya adalah orang yang ahli ibadah? Siapa yang berani mengatakan demikian? Sementara kita nggak tahu bahwa amal kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita cari wasilah di antaranya yaitu orang tua. Tuan Dola ini yang membuktikan itu di antaranya.
Yang kedua Bapak, amalnya apa? Dia itu selalu punya kantong, sukanya itu pakai baju safari. Ini ada kantong, sini ada kantong dua. Satu kantongnya uang receh, yang satunya permen. Dia duduk sambil baca koran di depan, kalau ada orang minta, pasti nggak pernah ditolak, dikasih. Kalau anak-anak dikasih permen. Itu kebiasaannya. Bahkan dari masjid selalu mengantongin itu. Banyak anak-anak yang kemudian salaman dikasih permen. Selalu menyenangkan orang. Nah, itu hal yang sepele mungkin. Kita nggak pernah berpikir masalah kita menyenangkan orang itu kepinginnya orang senang dengan bayangan, yakni kita ingin memberikan sesuatu yang sangat berarti dan lebih banyak, lebih besar. Tapi dia tidak, berpikirnya sederhana. Nyenengin orang tidak harus gede, tidak harus besar, tapi nggak pernah dia itu nolak, selalu nggak pernah cemberut, nggak pernah bermaaf, nggak pernah. Itu diantaranya. Lo akhlak kayak gini lo yang sekarang ini jarang kita temukan. Justru kadang-kadang kita ini kalau melihat orang minta-minta, ya kesel banget. Habis minta-minta profesi sekarang, minta-minta kami punya Avanza, enggak lah itu. Ya. Tapi ini jangan sampai terjadi pada kita. Kita tidak diharuskan untuk minta-minta. Tapi kalau dikasih jangan ditolak. Itu ajaran baginda Sayyidina Muhammad ketika menyampaikan kepada Siti Aisyah, ya jangan biasa kalau ada kalau nggak punya sesuatu kemudian minta. Tapi kalau dikasih jangan ditolak. Kasih orang jangan ditolak. Nyenengin hatinya. Itu. Kalau memang yang kamu terima itu kamu nggak suka, sedekahkan kepada yang lain. Supaya semua akan bergilir dan punya arti. Itu diantaranya sebagai contoh orang yang bakti kepada orang tua. Yang kedua adalah dia suka menyenangkan hati orang. Maka dari itu di bulan Rajab ini, ayo kita belajar untuk menanamkan hal tersebut, yakni kepada siapapun, khususnya kepada keluarga kita, agar kita senangkan hatinya di bulan yang mulia ini. Bapak, jamaah sahabat-sahabat yang saya hormati, bahwa di antaranya itu kita semuanya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang kita banggakan kecuali amal kita. Dan amal yang mana yang akan kita persembahkan di hadapan Allah? Tiada lain adalah amal yang kita lakukan secara ikhlas. Karena kadang-kadang di dalam diri kita tidak berbuat riya, tetapi hati kita punya sifat ujub, merasa bangga di dalam diri kita bahwa saya adalah orang yang ahli ibadah. Ini penyakit yang paling berbahaya bagi kita. Maka dari itu bersyukur kita saling mengingatkan, dan malam ini kita bersama-sama duduk di sini, duduk sama rendah, duduk sama kita ada di tempat yang mungkin dianggap tempat ini adalah sederhana, tetapi tempat ini membawa sikap akhlak, yaitu tentang kebersamaan dan ketawaduan kita, bahwa tidak menunjukkan rasa kesombongan dan bangga diri. Duduk silah adalah salah satu wujud duduk orang-orang yang ditanamkan akhlaknya oleh guru-guru kita sejak dulu. Maka dari itu, kalau kita duduk kayak demikian, gak ada yang merasa capek kecuali punya penyakit asam urat. Iya, kadang-kadang duduk ya Allah belok gini belok gitu ya. Ya maklum lah itu karena udzur syar'i, nggak apa-apa. Iya. Kemudian kita dalam satu majelis selonjoran nggak apa-apa. Iya. Yang penting niatnya duduk dalam suatu majelis, yang duduk selonjoran, yang kemudian ngantuk, bahkan kemudian ada yang serius, semuanya sama. Pahalanya sama apabila punya nilai keikhlasan. Yang membedakan yang ngantuk dia nggak dapat ilmu, dapat mimpi. Ya. Justru yang kemudian serius dapat ilmu. Yang selonjoran, kadang-kadang dia selonjoran nggak dengerin. Justru kadang-kadang dia mikir nanti pulang naik apa ya. Biasanya kalau orang selonjoran gitu biasanya. Tapi insya Allah di sini nggak ada yang selonjoran ya. Sehingga sila semuanya ini menunjukkan seriusnya, mudah-mudahan dapat ilmu. Khususnya Al-Fakir ya.
bahwa saya ini sangat bangga melihat daripada majelis-majelis kayak demikian ini. Kembali lagi, Bapak sahabat hebat yang saya hormati, itu di antara kita bahwa kita ini tanamkan amal. Kadang-kadang kita ini inginnya yang enak, ingin kaya. Kalau sudah kaya, insya Allah saya akan berbuat amal soleh, saya akan bersedekah. Belum tentu Bapak. Maka hidup ini syukurin aja. Kalau yang ada, mari kita jalankan dan kita lakukan suatu kebaikan-kebaikan. Sebab nilai kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain itu akan bisa menambah kecintaan Allah kepada kita. Ini telah dicontohkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang suami istri, dia itu miskin. Dia miskin, namun suatu ketika dia ngobrol. Mungkin orang sini manggilnya antara api sama umi, nah itu ya. Itu biasanya orang sini kan ke Arab-Araban ya. Ya biasanya ke Arab-Araban. Api sama umi, ya. Bukannya Musa itu katanya nabi, iya. Berarti kan dekat dengan Allah. Terus tolong apa? Datangin, minta agar kita didoain menjadi orang yang kaya. Iya. Akhirnya didatangi Nabi Musa. Ketika didatangi, ya sudah, insya Allah nanti saya mintakan kepada Allah. Ketika dimintakan kepada Allah, Allah mengabulkan Musa, bilang kepada dia, saya kabulkan permohonannya. Saya kasih dia kaya, tapi cuma 1 tahun. 1 tahun, iya. Kira-kira Bapak dikasih kekayaan oleh Allah hari ini, ya, cuma dikasih waktu 1 tahun, terima enggak Pak? Terima, alhamdulillah. Ya. Tergantung terimanya, syukur enggak? Dan orang ini ketika disebut 1 tahun, alhamdulillah, dikasih 1 tahun, iya. Mumpung kita dikasih oleh Allah, mumpung dikasih nikmat oleh Allah, yuk kita menyenangkan orang lain. Kita sedekahkan apa yang kita miliki. Disedekahkan. Tiap hari ngasih makan orang. Nah, seneng pokoknya. Sampai 1 tahun lewat, orang ini nggak berpikir bahwa sebentar lagi sudah menjelang 1 tahun. Sampai 1 tahun lewat, terus ngasih orang. Nabi Musa melihat, loh orang ini kok tetap kaya. Padahal sudah waktunya 1 tahun ini. Wah, barangkali Allah salah kali. Allah disalahin ya. Allah salahin. Akhirnya apa? Bilang, ya Allah, bukankah engkau janji kepada hamba-Mu yang minta kekayaan dulu, katanya engkau akan ngasih 1 tahun. Namun ternyata sampai sekarang sudah lewat, ya Allah. Ya, kenapa engkau tidak menyambut? Apa jawabannya? Aku malu Musa. Ya, karena dia aku kasih kekayaan justru dimanfaatkan untuk menyenangkan daripada orang-orang yang membutuhkan, khususnya fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan itu adalah butuh pertolongannya. Dia nggak pernah berpikir sayang, tidak, semua yang dia miliki akan dia berikan kepada orang apabila itu membutuhkan. Loh, kalau kayak dia kan aku malu untuk mencabut daripada kenikmatan tersebut. Makanya Bapak, kalau kita ingin yakni menjadikan kekayaan kita, harta kita supaya nggak dicabut oleh Allah, banyak-banyak berbuat amal soleh, sodako khususnya dari jalur Ansor ini dipakai untuk majelis zikir, masya Allah ya. Nah itu diantaranya. Jadi itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Amal-amal soleh yang demikian dicintai oleh Allah dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita ini, ketika kita hidup di dunia ini, manfaatkan mumpung masih ada. Karena apa yang kita lakukan ini semuanya akan muaranya kembali ke akhirat. Kita ini di dunia seperti orang yang sedang nyebrang. Kita ini seperti orang yang sedang berkelana, pasti akan kembali ke kampung halamannya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu untuk kehidupan akhirat. Untuk kehidupan akhirat, tapi jangan lupa ada bagian urusan duniamu.
Untuk siapa urusan dunia? Yakni itu kita nikmati sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita semuanya belajar, kita selalu bersyukur kepada Allah, khususnya di majelis kayak demikian. Ya, makanya majelis zikir, majelis tahlil, karena di dalamnya ada kalimat tauhid yang kita ucapkan, la ilaha illallah. Ini salah satu wujud bahwa keimanan kita telah selalu mengalami suatu perbaikan dengan menggunakan kalimat tersebut. Barangkali iman kita lagi turun, kemudian dengan kalimat tersebut akan terangkat kembali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalimat ini kalimat yang sangat luar biasa. Jangan dikira kemudian majelis tahlil dianggap adalah majelis harami. Naudzubillah. Kalau orang mengatakan haram majelis tahlil, berarti dia telah mengharamkan untuk mengucapkan kalimat tauhid. Padahal kalimat tauhid ini adalah kalimat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada seorang anak muda, ketika hidupnya dia ketika dia meninggal dunia, lantas kemudian malaikat diperintah oleh Allah, ya malaikat tolong itu cari kebaikan hambaku yang sedang meninggal dunia itu. Yang mana ya Allah? Itu loh anak muda. Anak ini sering duduknya itu meninggalkan sholat. Ketika itu diperiksa dari kakinya, Masya Allah nggak ada kebaikan Pak. Kakinya ini dipakai untuk datang ke tempat-tempat maksiat. Dilihat perutnya, ya Allah kebaikannya nggak ada, nggak pernah dipakai puasa. Sampai ke dadanya nggak ada, sampai ke rambutnya. Matur ke Allah, ya Allah nggak ada pertanyaan masa, coba cari lagi. Ketika dicari, ternyata dibuka mulutnya, di langit-langitnya ada bekas kalimat la ilaha illallah. Mungkin ketika hidup dia pernah mengucapkan, hidup di majelis zikir, majelis tahlil. Ketika mungkin ada tetangganya meninggal dunia, mengadakan tahlilan, dia kalau nggak keluar nggak enak, namun akhirnya dia datang dan ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia resapi sambil dia membayangkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di situ kemudian dia meneteskan air mata. Akhirnya karena kalimat itu membekas di situ, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu itu di antaranya amal kita nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah majelis-majelis zikir yang kita lakukan dan kita kerjakan selama di dalam kehidupan kita ini. Banyak, kadang-kadang amal kita sedikit, tetapi ada bacaan-bacaan yang kita ucapkan sehingga memberatkan timbangan kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalimatani khafifatani ala lisan, saqilatani ala mizan, habibatani ila rahman. Ada dua kalimat, yang mana kalimat ini mudah untuk diucapkan, ringan untuk diucapkan, tapi memberatkan timbangan dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bagaimana kalau kita hidup, kita tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut? Lantas apa yang kita persembahkan di hadapan Allah? Maka dari itu Bapak jamaah rahimakumullah, bersyukur kita ada majelis kayak demikian. Karena ini adalah majelis yang selalu dari awal sampai akhir kita berzikir, bermunajat kepada Allah, membaca daripada sirah baginda Sayyidina Muhammad. Itu semuanya adalah merupakan amal soleh yang insya Allah mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan almarhum yaitu Bapak Haji Muhammad Syuhada mudah-mudahan selalu mendapatkan ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, dan mendapatkan kenikmatan raudhah min riyadil jannah. Khususnya anak-anaknya, cucu-cucunya dijadikan oleh Allah menjadi cucu dan anak yang soleh serta solihah. Serta mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini tidak akan meninggalkan tempat ini kecuali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta mudah-mudahan kita tidak akan meninggal dunia kecuali dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah dengar bersama, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan, mudah-mudahan jadi amal yang